Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas tentang input, output, storage, operating system, dan utilities. Anggota kelompok kami terdiri dari Alfi Anfi Cahyono, Jundullah, Muhammad Rofa Alvin, dan Firnanda Elsa Gladys Nirmala. Saya Firnanda Elsa Gladys Nirmala. Di sini kami sekelompok akan membahas 4 materi. Baik, materi pertama kita masuk ke input-output. Input-output merupakan bagian dari perangkat keras. Input adalah perangkat masukan yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor. Untuk output merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Contoh input ada keyboard, mouse, pen tab, mikrofon, joystick, dan webcam. Contoh output ada monitor, headset, speaker, LCD proyektor, dan printer. Untuk selanjutnya, saya sendiri Alfian Vicayono akan menjelaskan materi storage. Sendiri adalah media yang digunakan untuk penyimpanan berbagai data digital. Storage ini mempunyai dua macam, yaitu yang pertama primary dan yang kedua secondary. Untuk primary sendiri contohnya yaitu RAM, sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan berbagai data dan instruksi program. Fungsinya ini untuk membantu kinerja komputer agar bisa menyimpan data secara sementara. Dan yang ada di contoh ini adalah RAM DDR5 yang paling terbaru saat ini. DDR5 sendiri mempunyai kecepatan antara 3200 hingga 6400. Kemudian secondary storage ada NVMe yang kepanjangannya adalah non-volatile memory express. NVMe ini punya teknologi metode akses atau interface logikal baru untuk flash dan SSD. Ini merupakan pengembangan dari standar AHC yang banyak digunakan oleh SSD sebelumnya. NVMe ini merupakan teknologi terbaru dalam dunia storage yang mempunyai utilitas PCIe 3.0 dan saat ini sudah ada yang 4.0, layaknya sebuah kartu grafis. Untuk secondary ini menyimpan data secara permanen. Contoh lainnya antara lain ada hard disk, flash disk, dan sebagainya. Untuk penggunaan NVMe ini karena lebih cepat daripada penyimpanan yang lain saat ini digunakan untuk satu interaksi pelanggan waktu nyata atau real time, seperti keuangan, e-commerce, dan agen penjualan perangkat lunak. Kemudian ada untuk AI atau kecerdasan buatan, ML atau machine learning, atau pembelajaran mesin, kemudian ada big data dan aplikasi analitik yang canggih. Antara storage primary dan secondary, untuk primary sendiri penyimpanannya lebih kecil dan mempunyai akses yang lebih tinggi daripada secondary. Kemudian primary ini diakses langsung oleh CPU, untuk secondary tidak dapat diakses langsung oleh GPU, harus di-copy dahulu ke buffer memory. Untuk primary harganya lebih mahal dibandingkan secondary yang harganya lebih murah. Dilanjutkan oleh saya Muhammad Rafael bin Saifullah, yaitu materi tentang operating system. Operating system atau OS adalah perangkat lunak yang dipasangkan pada hard drive sehingga perangkat keras dapat berkomunikasi dan bekerja dengan perangkat lunak di dalam perangkat tersebut. OS juga memiliki fungsi yaitu untuk mengatur semua rasio hardware dan software dan menjadi sarana komunikasi antar kedua komponen tersebut.
Tipe operating system. Sistem operasi real-time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditunjukkan untuk menjalankan aplikasi real-time. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk menjalankan pada satu saat dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA. Berikut adalah contoh-contoh operating system. Ya, sistem operasi Windows, sistem operasi Unix, sistem operasi DOS, sistem operasi Microsoft OS, sistem operasi Linux. Nama saya Jundullah. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yaitu utility. Utilitas merupakan perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengolahan sebuah komputer atau sistem. Utilitas ini dibuat secara khusus untuk melakukan fungsi tertentu pada suatu area komputasi secara spesifik, seperti memformat hard disk atau melakukan pengecekan konektivitas jaringan. Contoh program utilitas. Percadangan atau backup. Utilitas untuk melakukan percadangan data yang ditujukan untuk membuat duplikat arsip guna menghindari terjadinya kehilangan data bila perangkat penyimpanan tidak dapat berfungsi. Contoh utilitas percadangan yang cukup terkenal adalah Norton Backup dan Colorado Scheduler. Pemulihan data. Pemulihan data atau data restore. Utilitas pemulihan data digunakan untuk mengembalikan data yang secara fisik telah rusak atau korup atau berubah. Data dapat dirusak oleh virus, perangkat lunak yang buruk, kegagalan perangkat keras, dan fluktuasi daya listrik yang terjadi ketika data sedang ditulis atau diubah. Antivirus. Antivirus perangkat lunak antivirus memindai semua cakram atau disk dan memori untuk mendeteksi kehadiran virus dan mengisolasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pemanfaatan data. Pemanfaatan data atau data compression. Utilitas kompresi berfungsi untuk memperkecil ukuran sebuah dokumen sebagai dapat menghemat pemanfaatan ruang penyimpanan serta mempermudah pendistribusian. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.